Ya, hari ini aku mau bahas materi judulnya gerak lurus beraturan atau sering kita singkat GLB. Nah, jadi GLB ini merupakan salah satu ilmu yang dipelajari dalam mekanika. Gitu ya. Oke. Nah, di SMA sendiri ini dipelajari di kelas 10. Oke. GLB ini merupakan bagian dari gerak pada satu dimensi. Jadi dia juga gerak satu dimensi itu ada beberapa. Nah, salah satunya ini GLB ya, GLB. Nanti ada satu lagi namanya GLBB. Nah, GLB ini kenapa satu dimensi? Karena dia termasuk dalam gerak lurus satu arah kayak gitu. Terus GLB itu juga punya sebelum kita masuk GLB kita harus tahu dulu apa itu kecepatan dan apa itu kelajuan. Jadi kita harus bisa membedain dulu apa itu kecepatan dan juga kelajuan. Nah, kecepatan itu sendiri, kecepatan itu adalah seberapa jauh benda berpindah dalam 1 detik. Misalnya ada benda pindah sejauh 5 meter dalam 1 detik. Artinya, benda ini menempuh kecepatan 5 meter per detik. Gitu. Atau kita bisa juga tulisnya 5 meter per second. Gitu ya. Kecepatan. Nah, kecepatan itu biasanya disimbolin V. Gitu. Ini yang namanya kecepatan. Terus kelajuan itu apa? Nah, kelajuan itu sendiri seberapa jauh benda menempuh jarak dalam satu satuan waktu. Misalnya, benda itu menempuh jarak sejauh 10 meter dalam 1 detik gitu. Artinya dia kelajuannya itu 10 meter per detik. Nah, terus apa sih bedanya kecepatan sama kelajuan? Kok sama-sama meter per detik? Nah, sekarang kita mau cari tahu perbedaan kecepatan dan kelajuan gitu ya. Ini saya singkat kecil gitu. Misal, saya punya lintasan kayak gini. A ke B. Ini. Terus, ini lintasannya ada 2 ya. Ini C. Nah, ini masih B juga. Oke. Misalnya, jarak lintasannya yang ini misalnya berapa ya? 50 meter. Yang bawah 100 meter. T-nya itu di sini misalnya T-nya 10 meter. Jadi dia menempuh ada benda di sini misalnya bendanya
mobil gitu ya. Misalnya nih mobil, dia menempuh dari A ke B sejauh 50 meter dengan jarak 10 meter gitu. Terus habis itu dia balik lagi, dia jalan lagi ke C. Dari B dia balik lagi ke C sejauh 10 meter. T-nya juga sama, 10. Dari B ke C juga sama, dia jalan juga waktunya 10 detik dengan jarak 100 meter. Nah, di sini kita akan tahu kelajuannya itu berapa. Jadi kelajuannya sama dengan, kan dia dari A ke B 50, dari B ke C 100, berarti total jarak yang ditempuh, ya kan? Total jarak, ini kan tadi, jarak yang ditempuh adalah 150 meter. Dalam kurun waktu berapa? Kan tadi A ke B 10, B ke C juga 10, berarti total waktunya 20 second. Jadi, ini sama dengan, apa nih? 7,5 meter per second. Nah, ini yang disebut dengan kelajuan. Terus kalau kecepatan itu apa? Kecepatan berarti sama dengan, nah, kecepatan itu kan seberapa jauh benda berpindah. Benda berpindah. Awalnya kan dia di sini. Terus sekarang dia akhirnya di sini, udah di C ini. Mobilnya udah ada di C sini. Berarti dia udah dari sini ke sini dia pindah berapa? Artinya kan dia cuma pindah 50 meter kan sebenarnya. Jadi 50 meter. Nah, waktunya tetap kan dia dari ke sini dulu, terus ke sini, tadi ke sini 10, ke sini 10. Jadi waktunya 20 second. Artinya kecepatannya adalah 2,5 meter per second. Oke, sampai sini paham ya? Oke deh, kita lanjut. Nah, gerak lurus, karena kita di sini mau bahasnya itu adalah GLB, yang mana GLB ini gerak lurus beraturan dalam satu dimensi gitu ya. Jadi nanti kecepatan dan kelajuan kita anggap sama. Kenapa sama? Ya karena dia cuma ada di satu garis lurus. Misalnya nih A, B, C gitu ya. Ini ada satu jalur. Misalnya dari A ke B ini 40 meter, dari B ke C 40 meter. Pertama dia menempuh jarak dari A ke B ini 10 detik misalnya. Yang dari B ke C dia menempuh misalnya 20 detik. Kita mau cari kelajuannya, berarti kan kelajuannya, benda ini menempuh jarak 80 meter kan, dengan kurun waktu berarti totalnya 30. Oke, biar gampang ini 50 lah ya, 50, jadi ini 90. Oke, ketemunya 3 meter per second gitu. Terus kecepatannya gimana? Kecepatannya awalnya kan bendanya ke sini, di sini. Terus dia bergerak sampai ke C, berarti kan dia berpindah dari A ke C. Perpindahannya sejauh sama 90 meter. Waktu tempuhnya juga sama. Ini 10, 20, berarti kan 30 second. Ketemunya juga 3 meter per second. Jadi, inilah bukti pada satu dimensi kecepatan dan kelajuan itu sama, gitu ya. Oke, sekarang kita mau masuk ke konsep GLB. Nah, kita kan tadi udah belajar apa itu kecepatan, apa itu kelajuan gitu kan. Ini kita memahami konsep kecepatan dan kelajuan ini tanpa rumus. Kalau mau jadi rumus gimana? Kan rumus kelajuan itu kecepatan V itu kan berarti sama dengan jarak dibagi waktu kalau dari sini, ya kan? S ini adalah jaraknya,
T adalah waktunya. Jadi tanpa rumus pun nanti teman-teman bisa gitu. Nah, ini rumus umumnya. Gitu ya. Oke, sekarang kita coba untuk memahami GLB tanpa rumus. Nah, saya yakin teman-teman pasti langsung ngerti kalau pakai cara ini. Oke, misalnya di sini kayak contoh gitu ya. Satu. Misalnya ada dua benda. Benda A sama benda B gitu ya. Dia dipisahkan oleh jarak misalnya sejauh berapa ya? 30 meter gitu. Terus yang A ini punya kecepatannya 5 meter per second, yang B pakai kecepatannya 3 meter per second. Pertanyaannya, kapan dan di mana kedua benda ketemu? Nah, kita lihat dulu nih, kecepatan 2 meter per second yang A. 2 meter per second artinya apa? Si benda ini melakukan perpindahan sejauh 2 meter setiap detiknya atau setiap secondnya. Terus yang B, 3 meter per second. Artinya juga sama, berarti dia melakukan perpindahan sejauh 3 meter setiap detik. Gitu ya. Nah, jadi kalau dua benda ini A sama B gerak bareng, artinya apa? Jadi setiap satu detik, total perpindahannya itu 5 meter per 5 meter kan? Setiap per second, atau artinya 5 meter setiap detik. Ini total perpindahannya dalam setiap satu detik untuk kedua benda, gitu ya. Nah, dari sini kita bisa tahu nih, jadi kapan ketemunya? Kapan ketemu? Kan tadi setiap 2 meter per second, artinya dia berpindah 2 meter tiap detiknya, yang ini berpindah 3 meter, ini ke sini arahnya. Dia ini berpindah 3 meter setiap detiknya. Pas kalau dia bareng-bareng pindah, berarti kan total pindahnya dalam 1 second, dalam 1 second, 1 second itu berarti kan totalnya 5 meter kan? Berarti kita bisa tahu nih, berapa detik mereka ketemu. Berarti kan ketemunya berapa? 6 second, ya enggak? Karena kan ini cuma jaraknya 30 meter. Dua benda ini dalam 1 detik dia pindahnya 5 meter. Berarti kalau 30 meter otomatis 6 second, karena 1 detiknya 5 meter. Gitu ya, gampang banget kan? Terus ketemunya, kalau dari A ini ketemunya di mana? Kalau dari A berarti dari benda A, artinya dia ketemunya kan dia 6 second ya. Ini kan masing-masing benda menempuh waktu 6 second. Nah, si A ini kan kecepatnya 2 meter dalam 1 second. Berarti kalau dia 6 second, ya otomatis ketemunya 2 dikali 6 second, 12 meter. Terus benda B, ini 12 meter dari sini ke sini ya, kurang lebih di sini ini bendanya. Udah pindah ke sini. Benda B berarti kan dia 3 meter per second kan, dia pindahnya 3 meter per second selama 6 detik, 6 second, berarti kan 3 kali 6, ketemunya 18 meter, berarti ketemu di sini. Ya, oke deh, gampang banget ya, semoga paham. Next. Oke, sekarang kita coba lagi contoh 2.
Misal ada sebuah lintasan gitu ya. Terus ini benda satunya, ini benda duanya. Mereka saling mendekat satu sama lain. Jaraknya misalnya 9 meter. Kecepatan benda satu, ini benda dua gitu ya. Benda satunya misal 2 meter per second. Terus benda duanya 1 meter per second gitu. Yang ditanya, kapan mereka ketemu? Gampang banget ya. Benda satu kan dia pindah setiap 1 secondnya 2 meter. Terus yang benda dua kan setiap secondnya dia pindah 1 meter. Berarti total kedua benda dalam 1 second dia berpindah berapa? Berarti kan 3 meter dalam 1 detik gitu ya, atau 1 second. Berarti kalau jaraknya 9 meter, kapan mereka ketemu? Berarti T-nya itu sama dengan 3 second. Gampang banget ya, atau 3 detik. Gitu. Oke. Kalau misalnya kita ganti pakai variabel. Sama-sama saling mendekat gitu ya bendanya, kedua bendanya. Misalnya yang pertama ini kecepatnya V1 meter per second. Yang kedua V2 meter per second. Terus dia dipisahkan oleh jarak sejauh S. Gitu. Berapa T-nya? Yang ditanya T-nya berapa? Berarti kan otomatis T itu sama dengan S V1 ditambah V2. Nah, ya kan? Jadilah ini rumusnya. Gampang banget ya. Sebelum kita masuk, makanya kenapa saya rumus terakhir, karena saya pengen tuh teman-teman paham dulu konsep dari kecepatan, percepatan, dan nantinya kita juga bisa ngerjain konsep, bisa mengerti dengan konsep GLBB gitu ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kasusnya, misalnya contoh 3 dulu, contoh 3. Kasusnya sekarang bendanya kejar-kejaran. Kalau yang tadi kan saling bertemu ya, sekarang kejar-kejaran. Ini, saling ngejar gitu ya, kejar-kejaran. Misalnya yang ini 3 meter per second kecepatannya yang satu. Yang benda dua kecepatannya 1 meter per second. Terus jaraknya misalnya antar kedua benda dari sini ke sini itu 6 meter gitu. Oke. Kapan dan di mana benda satu mengejar benda dua? Gitu ya. Nah, tapi ada syaratnya. Misalnya si benda satu ini, benda satu nggak usah pakai syarat dulu deh. Kayak gini dulu aja. Kan ditanya nih, kapan benda satu mengejar benda dua? Oke, kita lihat. Ini kan 3 meter per second, artinya dalam 1 second dia bisa pindah 3 meter gitu kan. Nah, yang ini, kan ini jalannya bareng-bareng ya. Jalannya bareng. Yang ini 1 meter per second, artinya dalam 1 second dia pindahnya 1 meter. Oke,
Yang ini pindah 1 meter. Yang ini pindah 3 meter. Artinya, dalam satu detik, benda 1, atau kita ganti benda A aja ya, biar gampang. A, B gitu. Benda A mengejar sejauh berapa? Mengejar sejauh 2 meter. Ya nggak? Kan dia pindah 3 meter nih. 3 meter per second, berarti setiap 1 second kan 3 meter dia pindah. Tapi yang ini dia 1 meter per second kecepatannya. Jadi setiap second dia pindah 1 meter. Makanya dalam 1 detik kita bisa mengatakan benda A ini akan mengejar 2 meter gitu ya. Nah, karena kita udah tahu dia ini ngejarnya 2 meter, otomatis kita bisa langsung nentuin T-nya berapa nih. Gitu. Kan dia ngejarnya 2 meter. Dalam 1 detik, benda A mengejar 2 meter. Oke, berarti otomatis langsung ketemu dong. T-nya 3 detik. Jadi setelah 3 detik, si benda A ini bisa nyusul si benda B. Di mana? Di mana nyusulnya? Di mana? Kan dia waktunya 3 detik, kecepatannya si A kan 3, ya udah 3 kali 3. 9 meter. Berarti mereka tuh ketemunya di sini, A sama B. Di 9 meter. Gitu. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut. Sekarang kalau kita misalnya ganti variabel gitu. Saling kejar-kejaran. Benda A, ini benda B. Yang ini kecepatannya F1. Yang ini kecepatannya F2. Dia bergerak sejauh S, kedua benda. Kalau pada kasus kejar-kejaran ini, kan si V1 mau ngejar V2. Berarti otomatis V1 nilainya harus lebih besar dari V2, kan dia mau ngejar ya. Oke, yang ditanya kapan mereka ketemu? Berarti kan ditanya T-nya. Kan kapan? T-nya gimana? Berarti T itu sama dengan, konsepnya sama kayak yang ini. Berarti tinggal T itu S V1 dikurangi V2. Gitu ya. Nah, ini jadilah persamaan. Oke. Semoga paham ya. Oke, next. Sekarang contoh 4 ya. Kalau misalnya kasusnya, oke. Ini nggak kejar-kejaran, saling mendekat, gitu. Tapi, oke, kita kasih kecepatannya dulu deh, 2 meter per second. Yang ini 1 meter per second aja kayak tadi. Tapi di sini, kayak oh ya jaraknya misalnya 16 meter. Benda A, dia bergerak 2 detik atau 2 second lebih dulu. Oke, kita bisa gambar jadinya kayak gini. Kan awalnya dia di sini. Tapi dia udah gerak 2 detik lebih dulu. Dalam 1 detik benda A ini pindah sejauh 2 meter. Berarti otomatis karena dia udah gerak 2 detik, berarti kan dia gerak 4 meter kan? Nah, ini benda A misalnya dari di sini. Jadi dia udah gerak 4 meter nih di sini. Di sini benda B-nya. Oke,
Artinya jarak kedua bendanya jadi berapa? Artinya kan tinggal 12 meter kan? Karena tadi si A ini udah gerak dulu. 2 detik. Oke. Sekarang keduanya ini sudah bergerak bersama-sama. Nah, kita mau tahu kapan sih mereka tuh ketemunya? Kapan ketemunya? Setelah bergerak. Berarti otomatis karena yang ini gerak setiap 1 sekunnya 1 meter, yang ini setiap sekunnya 2 meter, berarti kedua benda totalnya bergerak dalam 1 second itu 3 meter ya, pada jarak 12 meter. Oke, karena 3 meter per 1 detik, artinya kalau di 12 meter, waktu ketemunya itu, mereka ketemu dalam kurun waktu berapa? 4 detik, betul. Oke, ini jadi si B bakal ketemu A itu dalam waktu 4 detik. Nah, berarti TB ini sama dengan 4 detik. Terus TA-nya berapa? Kan tadi dia udah jalan duluan 2 detik kan? 2, terus habis itu pas jalan bareng dia 4 detik. Berarti 2 ditambah 4, berarti TA-nya 6 detik. Gitu. Terus ketemunya di mana? Nah, ketemunya berarti anggap berarti SA atau jarak benda A-nya yang ditempuh. Berarti kalau kayak gini kan dia 6 detik nih. Dia menempuh waktu 6 detik dengan kecepatan 2 meter per second. Berarti otomatis jarak yang ditempuh adalah 6 kali 2. 12 meter kan? Dari posisi awal. Berarti dari sini. Dari sini. Gitu. Terus SB-nya sama dengan, nah dia kan 4 detik, kecepatannya 1. Berarti 4 kali 1. Berarti kan 4 meter. Dari posisi awal si B, berarti dari sini. Oke, betul ya? Pas. Berarti dia pindah 12 meter misalnya di sini, dia 4 gitu. Oke, mudah banget ya. Gampang banget ya. Oke deh. Sekarang kita lanjut ya. Contoh 5. Contoh 5, misalnya kita ganti jadi variabel gitu ya. Nggak angka tapi variabel. Oke, misalnya ada lintasan. Di jalan, yang ini misalnya B, yang ini A, kecepatannya yang ini B meter per second, yang ini A meter per second, mereka jauh dipisahkan sejauh X gitu. Benda A ini, benda A, dia bergerak T1 detik lebih dulu. Lebih awal. Gitu ya. Nah, berarti kalau dari sini kita bisa tahu TB-nya berapa kalau pakai persamaan tadi. Kalau pakai konsep tadi, berarti TB itu sama dengan X dikurangi AT1 dibagi B plus A. Nah, ini jadinya persamaan untuk menentukan TB. Terus TA-nya otomatis jadi T1 ditambah TB kan? Atau T1 ditambah X min AT1 per B plus A.
Oke deh, mudah banget ya. Semoga paham. Nah, SASB-nya gimana kalau menentuin kapan mereka ketemu? Kapan mereka ketemu berarti SA sama dengan TA kali A. Berarti SB sama dengan TB kali B. Oke deh, ini adalah persamaannya. Oke, next. Terakhir ya. Terakhir misalnya kasusnya, contoh 6. Kasusnya bendanya kejar-kejaran. A, B. Terus ini dia kecepatannya V meter per second. V1, V2 meter per second gitu. Dia berpindah sejauh X gitu. Tentukan TA, TB, SA, SB-nya berapa. Oke, kita tentuin waktunya berapa. Berarti kalau dari sini kita bisa tahu, berarti TA, kalau dengan konsep yang sama, berarti TA itu, oh iya, sebentar. Di sini benda A dia bergerak T1 detik lebih awal ya. Berarti kita bisa tahu TA-nya berarti sama dengan T1 ditambah X dikurangi V1 kali T1 dibagi V1 dikurangi V2. Terus TP-nya sama dengan X dikurangi V1 dikali T1 per A dikurangi B. Oke, gampang banget ya. Nah, ini kalau diganti angka juga sama aja nanti gitu. Oke deh, sampai di sini dulu ya pelajaran kita tentang gerak lurus beraturan. Semoga teman-teman paham. Terima kasih.